Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang bakal lanjutin dari pengertian 3 dimensi Islam yang tadi udah dibahas. Sekarang kita bakal masuk ke hakikat dan ma'rifat. Jadi yang pertama hakikat. Pengertian hakikat secara bahasa itu berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya, yaitu seakar dengan kata al-haq yang dia dapat diartikan sebagai kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologi. Dalam kepustakaan Sufi, hakikat itu diartikan sebagai persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik. Hakikat juga dapat diartikan sebagai makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Ibaratnya syariat itu adalah ilmu tentang obat, tarekat adalah cara pengobatan, dan hakikat adalah kesehatan yang dihasilkan dari proses yang tadi itu. Selanjutnya, dalam ilmu tasawuf, hakikat itu merupakan tahap ketiga. Jadi tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok sebelumnya, tahap pertama itu syariat atau hukum yang mengatur, kemudian yang kedua itu tarekat. Itu suatu tahapan atau metode dalam perjalanan spiritual menuju Allah dan al-haq, kebenaran. Kemudian yang ketiga itu hakikat, yaitu kebenaran yang esensial. Dan nanti yang terakhir adalah ma'rifat, itu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, baik asma, sifat, maupun afalnya. Kemudian ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang ma'rifat. Salah satunya ada di surat Al-Waqiah ayat 95 dan 96. Inna hadza lahuwal haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar. Kemudian ada di surat Yunus ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalala anna tusrafun. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Selanjutnya ada pendapat dari Syekh Athaillah As-Sakandari tentang hakikat. Jadi Syekh Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa amal perbuatan itu terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama amal syariat yang berfungsi untuk memperbaiki zawahir atau zawarih, itu anggota badan. Kemudian yang kedua amal tarekat untuk memperbaiki domir atau hati. Kemudian yang ketiga adalah amal hakikat untuk memperbaiki sarair atau roh. Kemudian untuk memperbaiki zahir atau anggota badan ada 3 perkara juga, yaitu yang pertama ikhlas, terus yang kedua sidik atau jujur, dan yang ketiga tumaninah. Selanjutnya, untuk memperbaiki roh juga dibutuhkan 3 perkara. Yang pertama yaitu muraqabah, waspada atau merasa diawasi atau seolah-olah melihat Allah. Kemudian yang kedua musyahadah, itu menyaksikan asma, sifat, dan afalnya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifat, yaitu usaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada perbedaan ahli syariat, tarekat, dan hakikat. Nah, jadi ahli syariat ini ialah orang yang melaksanakan amal ibadah untuk mencari imbalan atau upah, atau bahasanya litalabi al-ujur. Kalau ahli tarekat masih dalam perjalanan antara syariat dan hakikat. Sedangkan ahli hakikat ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya dengan ikhlas disertai dengan rasa khauf atau takut, dan raja atau harap, dan mahabbah atau cinta. Lanjut. Pendapat Imam Maliki. Jadi Imam Malik mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Hakikat tanpa syariat adalah palsuan, sedang syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Barang siapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedangkan yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik. Barang siapa menghimpun keduanya, syariat dan hakikat, ia benar-benar telah berhakikat. Jadi nggak boleh lebih baik dua-duanya dilaksanakan, jangan satu-satunya aja gitu.
Nah, terus kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu marifat. Yang marifat itu udah paling puncaknya dah setelah 3 fase, ya 3 tahap barisan. Jadi dari segi pengertian dulu, marifat itu artinya pengetahuan atau pengalaman. Adapun dari segi istilah, kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual. Jadi beberapa sufi ini mendefinisikan sebagai perkembangan pengetahuan tentang Allah dalam kesadaran seseorang, yang berarti naiknya diri seseorang ke titik yang merealisasikan kemanusiaannya dengan semua dimensi dan nilai intrinsiknya. Terus ada 3 tingkatan marifat itu. Yang pertama, marifat untuk marifat kalangan awam. Jadi marifat untuk kalangan awam itu cukup mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah melalui pembenaran berita tentang Tuhan dalam pengajaran surga. Terus ada marifat di kalangan ulama dan filsuf. Jadi mereka memikirkan terus menurunkan fenomena alam sehingga mereka mengetahui adanya Allah melalui tanda-tanda atau dalil-dalil pemikiran. Jadi mereka mentadaburi alam untuk lebih mengenal Sang Pencipta gitu. Terus marifat di kalangan wali dan orang suci, mengenal Allah berdasarkan pengalaman kesufian mereka, yakni mengenal Tuhan dengan Tuhan dikenal dengan marifat, hakikat, dan yang tinggi. Lalu ada pendapat Al-Ghazali tentang marifat. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kemampuan marifat kepada Allah itu bersifat fitrah. Dengan pengertian, setiap manusia itu mempunyai potensi bawaan, yaitu terletak pada hati. Setiap hati secara fitrah memiliki potensi mengetahui hakikat dari segala yang ada. Karena hati itu adalah substansi rohani yang mulia. Hati inilah memikul amanah yang diletakkan Tuhan pada manusia. Marifat tersebut tidak lain dari marifat dan tauhid. Jadi hati itu memiliki 2 gerbang. Gerbang yang menghadap ke alam yang dapat ditangkap oleh indera badan, dan gerbang yang menghadap ke alam gaib yang tidak dapat ditangkap oleh indera badan. Nah, jadi kayak yang tadi kan hati itu memiliki 2 gerbang. Nah, ini ada potensi hati. Jadi potensi hati yang pertama itu untuk memiliki pengetahuan yang masuk melalui gerbang pertama yang menghadap ke alam materi. Jadi itu tuh pengetahuan indrawi yang diupayakan oleh para ilmuwan dan pemikir. Dan kemudian pengetahuan indrawi itu diolah sehingga dihasilkan pengetahuan rasional, termasuk pengetahuan rasional tentang Tuhan yang tadi, yang kayak marifat di kalangan yang para pemikir itu. Misalkan ini dari foto. Terus potensi untuk memiliki pengetahuan yang masuk melalui gerbang kedua yang menghadap ke alam gaib. Pengetahuan itu dapat diperoleh bila gerbangnya terbuka atau bila semua hijab yang menutupnya tersingkap. Pengetahuan ini disebut pengetahuan kasyaf, pengetahuan laduni, pengetahuan wahyu, atau marifat hakiki. Ini marifat yang di kalangan tadi orang suci dan wali. Jadi kunci atau syarat utama atau sarana utama untuk kita mencapai marifat itu di hati kita, atau qalb. Jadi hati itu sebagai sarana untuk mencapai marifat hakiki. Proses sampainya kepada cahaya Tuhan ini tuh erat kaitannya dengan konsep takholli, tahali, dan tajali. Takholli itu yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Hal ini dilanjutkan dengan tahali, yaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia dan al-ibadah. Sedangkan tajalli adalah terbukanya hijab. Ya, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan?